Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sudah makan siang? Belum, Pak. Belum. Sama kok, saya juga belum. Dereng. Iya. Oke. Jadi semoga nanti yang saya sampaikan tetap bisa dipahami walaupun kondisinya tidak di kelas, tapi coret-coretan nanti juga saya kirimkan lagi ke kalian. Jadi perhatikan saja HP-nya dipendeli atau laptopnya dipendeli gitu ya. Oke, saya share screen. Sudah, ya. Ini terlalu besar atau kurang besar tampilan layar? Sudah muncul semua kan ya? Sudah. Oke. Nah, kalau yang lalu kita sudah belajar tentang perkalian matrik, kemudian determinan matrik, serta juga inverse matrik. Berikutnya adalah penerapannya, penerapan dari matrik. Yang pertama adalah perkalian yang berhubungan dengan inverse. Untuk yang pertama, kalau ada matriks X dikalikan matriks A sama dengan matriks B, kalau mencari matriks X, berarti kan matriks A-nya yang pindah. Posisi X itu di sebelah kiri, posisi A di sebelah kanannya. Kalau A itu di sebelah kanan, berarti pindah pun juga harus di sebelah kanan. Berarti pindahnya ke situ. Sebelah kanannya B. Nah, pindah ruas itu menggunakan inverse-nya. Inverse dari yang pindah tadi. Karena yang pindah adalah matriks A, berarti pindah ruas. Berarti B itu dikalikan inverse dari matriks A. Masih ingat inverse? Kalau ada matriks A dengan elemen A, B, C, D, maka inverse dari matriks A sama dengan 1 per determinan. Determinan boleh kita langsung aja A dikalikan B, A dikalikan B, selalu dikurangi B dikalikan C. Seperti yang kita bahas ketika simulasi pembelajaran di kelas. Adiknya Wisnu ya? Adik apa ponakan Wis? Kemudian dikalikan adjoin dari matriks A. Adjoin dari matriks A itu A dan D, A dengan D tukar tempat, tukar posisi. Berarti di sini yang D, di situ yang A. Jadi tukar tempat. Sedangkan B dengan C itu sama-sama dinegatifkan. Berarti jadi negatif B. Yang di sini jadi negatif B. Itu adjoinnya. Saya beri tanda, saya ganti warna. Jadi A dengan D itu tukar tempat. A dengan D tukar tempat. Saya beri tanda seperti itu. Sedangkan B dengan C sama-sama dinegatifkan. Ini yang nantinya kita terapkan. Jadi ulangi, matriks X dikalikan matriks A sama dengan matriks B. Berarti kalau yang ditanyakan matriks X, maka matriks A-nya kan pindah. X itu di kiri, A di kanan. A yang pindah ini juga harus pindah di sebelah kanan. Jadi matriks X sama dengan B dulu, baru dikalikan dengan inverse matriks A. Pindah ruas itu inverse. Wisnu. Ada beberapa suara yang masuk, Wisnu. Jangan sampai kebalik ini. Ingat matriks P, matriks P dikalikan matriks Q, ya, matriks P dikalikan matriks Q itu tidak sama dengan matriks Q dikalikan matriks P. Jadi jangan sampai kebalik, termasuk inverse-nya juga. Saya terapkan ke contoh. Untuk yang ini saya kebalik buat filenya. Jadi contoh yang ini
yang di contoh 2. Contoh, matriks X adalah matriks persegi dengan ordo 2 kali 2. Di sini saya tulis 2 aja boleh. Di 2 kali 2, artinya 2 baris 2 kolom. Yang memenuhi operasi hitung matriks X dikalikan matriks dengan elemen 1, 2, 2, 3 sama dengan matriks 4, 8, 5, 8. Ini saya tulis ulang lagi ke situ. Saya copy. Yang ditanyakan adalah matriks E. Berarti yang di sini, matriks ini letaknya kan di kiri. Matriks 1, 1, 2, 2, 3. Ini kan letaknya di kiri. Di kanan. Kanan. Sebelah kanannya matriks X. Jadi pindah pun juga harus di sebelah kanan. Berarti matriks X-nya turun, karena yang ditanyakan matriks X. Matriks 4, 8, 5, 8-nya tinggal turun. Nah ini tadi kan pindah. Matriks 1, 2, 2, 3 yang posisinya di sebelah kanannya X, pindah juga harus di kanan. Ini juga harus pindah di. Nah, pindah ruas itu berarti inverse-nya. Jadi matriks X sama dengan ini tetap turun. Matriks 4, 8, 5, 8. Kemudian matriks yang ini diinverskan. Seperti konsep yang saya tulis di atas tadi, ini inverse-nya. Berarti 1 per determinan. Berarti 1 dikalikan 3 selalu dikurangi 2 kali 2 dikalikan adjoin seperti tadi. 1 dengan 3 tukar tempat. Berarti 3-nya di situ, 1-nya di situ. Tukar tempat. Sedangkan 2 ini dengan 2 yang itu sama-sama dinegatifkan. Berarti 2 ini jadi negatif 2. 2 yang ini juga jadi negatif. Supaya lebih mudah, pecahannya saya geser ke sebelah kiri. 1 per 1 kali 3 dikurangi 2 kali 2 saya geser ke kiri. Sedangkan matriks 4, 8, 5, 8 saya geser ke tengah supaya dekat dengan perkalian matriks sebelah ini. Jadi ini tinggal turun, ini saya geser ke tengah. 1 per 1 dikalikan 3, 3 selalu dikurangi, 2 dikalikan 2, 4. Kemudian kita terapkan perkalian matriks. Di sini letaknya adalah baris pertama, kolom pertama. Berarti baris pertama dikalikan kolom pertama. Saya beri tanda gini. 4 dikalikan 3, saya tulis di situ, berarti 12. 8 dikalikan negatif 2, saya tulis di situ. 8 kali negatif 2 kan hasilnya negatif 16, berarti dikurangi 16. Saya hapus. Saya lanjutkan. Sekarang yang di sini baris kedua kolom pertama. Berarti baris kedua kalikan kolom pertama. 5 dikalikan 3. 15. 8 dikalikan negatif 2. Berarti negatif 16. Berarti dikurangi 16. Ya, lagi. Jadi ini supaya nanti paham maksudnya pakai yang mana. Sekarang ini baris pertama kolom kedua. Berarti baris pertama dikalikan kolom kedua. 4 dikalikan negatif 2. Berarti negatif 8. 8 dikalikan 1. Berarti 8. Karena 8 itu positif. Berarti penjumlahan. Terakhir yang letaknya di sini, baris kedua kolom kedua. Baris kedua dikalikan kolom kedua. 5 dikalikan negatif 2. 8 dikalikan 1. 5 kalikan negatif 2, negatif 10. 8 dikalikan 1, 8. Karena positif, berarti penjumlahan.
Jadi ini tidak saya coret-coret semuanya. Kalau dicoret-coret semua nanti lihatnya tambah bingung, ketutupan semuanya. Jadi saya seperti ini tadi. Nanti rekaman video ini saya upload di YouTube. File oret-oretan ini saya kirim ke grup daring. Satu per 3 dikurangi 4. Jadi 1 per 3 dikurangi 4 negatif 1. Tadi sudah dihitung. 1 dibagi negatif 1 negatif 1. 12 dikurangi 16 negatif 4. Negatif 8 ditambah 8 0. 15 dikurangi 16 negatif 1. Negatif 10 ditambah 8 negatif 2. Berarti karena ini perkalian skalar dengan matrik, setiap elemen matrik ini dikalikan dengan negatif 1. Negatif 1 kali negatif 4, 4. Negatif 1 kali 0, 0. Kenapa tidak negatif 0, Pak? Tidak ada. 0 itu bukan positif, bukan negatif. 0 itu netral. Jadi tidak ada negatif atau positif. 0 saja. Negatif 1 dikalikan negatif 1, 1. Negatif 1 dikalikan negatif 2. Sampai di situ ada pertanyaan? Saya simpan. Halo? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, paham ya? Lanjut. Oke. Itu tadi X-nya yang di kiri. Sekarang bagaimana kalau X-nya yang di kanan? Saya ganti warna. Atau Y gitu ya. Tidak harus X, itu penyimpulan aja. Kalau matriks A dikalikan matriks Y sama dengan matriks B, kalau yang ditanyakan adalah matriks Y, berarti yang pindahkan yang A ini. A ini posisinya di kiri. Pindah pun juga harus di kiri. Karena pindah ruas, maka inverse-nya. Berarti Y sama dengan inverse dari matriks A dulu, baru dikalikan matriks B yang asli di ruas kanan. Jangan dibalik. Jangan sampai Y sama dengan matriks B dikalikan inverse dari matriks A. Salah malah. Jadi ulangi, kalau posisinya A itu di kanan, berarti pindah pun juga harus di sebelah kanan. Kalau A itu di kiri, pindah pun juga harus tetap di kiri. Kita terapkan itu contoh. Matriks X yang memenuhi matriks 4, negatif 3, negatif 1, 5 dikalikan matriks X sama dengan matriks 7, 18, negatif 6, 21 adalah, ini semua saya tulis ulang di situ. Karena yang ditanyakan adalah matriks X. Matriks 4, negatif 3, negatif 1, 5 ini berada di sebelah kiri. Pindah pun juga harus di sebelah kiri. Berarti setelah sama dengan matriks ini. Karena pindah ruas berarti inverse-nya. Baru dikalikan matriks yang sebelah kanan. 8, negatif 6, 21. Jangan dibalik. Ini jangan dibalik. Kalau dibalik nanti nilainya salah. Yang depan diinverskan. Berarti 1 per, seperti yang tadi, 4 dikalikan 5, kalau sudah paham langsung aja 20, selalu dikurangi, negatif 3 dikalikan negatif 1, berarti 3. Sudah? Baru dikalikan dengan adjoinnya, seperti tadi. 4 dengan 5 tukar tempat. 4 dengan 5 tukar tempat. Sedangkan negatif 3 dengan negatif 1 dinegatifkan. Negatif kali negatif kan jadi positif. Berarti ini jadi positif 3. Negatif 1 dinegatifkan. Jadi positif 1. Saya beri tanda itu. Baru dikalikan matriks 7, 18, negatif 6, 21. Ini tadi sudah dihitung. 1 per 20 dikurangi 3. Sekarang perkalian seperti yang tadi. Kalau tadi saya beri simbol di sini negatif, di sini negatif. Kali ini karena di sini sudah negatif, itu yang saya lingkari ya. Di sini. Perkalian matriks sekarang, seperti yang tadi, tidak saya beri tanda sekarang.
Baris pertama, kolom pertama. Berarti 53 dengan 7 negatif 6. 5 dikalikan 7. Ini berarti 35. 3 dikalikan negatif 6. Berarti negatif 18. Jadi dikurangi 18. Ini sekarang letaknya baris kedua, kolom pertama. Baris kedua, 14, kolom pertama. 7 negatif 6. Berarti 1 dikalikan 7. Berarti 7. 4 dikalikan negatif 6. Jadi negatif 24. Berarti artinya dikurangi 24. Berikutnya, baris pertama kolom kedua. Berarti baris pertama 53 dengan kolom kedua 18, 21. Berarti 5 dikali 18 yaitu 90. 3 dikalikan 21 yaitu 63. Karena positif berarti penjumlahan. Baris kedua kolom kedua 14 dengan 18, 21. Berarti 1 dikalikan 18 tetap 18. 4 dikalikan 21 berarti 84. Ini boleh tidak ditulis yang ini ya. Jadi langsung, oh perkaliannya berapa? Langsung tulis di bawah. Di baris yang ini boleh tidak ada. Langsung di sini. 20 dikurangi 3, 17. 35 dikurangi 18, 17. 90 tambah 63, 153. 7 dikurangi 24, negatif 17. 18 ditambah 84, 102. Ini seperti tadi, perkalian skalar. 1/17 dikalikan setiap elemen matriks itu. Cara gampangannya, setiap elemen bagi saja dengan penyebutnya ini, dengan 17. Berarti 17 dibagi 17, 1. 153 dibagi 17, 9. Negatif 17 dibagi 17, negatif 1. 102 dibagi 17, 6. Sampai di situ, paham? Tidak apa-apa, silakan ditanyakan kalau ada yang bingung. Paham semua? Halo? Dengar? Dengar, Pak. So, arek-arek ini aku ditinggal tuh. Berapa anak ini? Loh, masih 29. Ini tadi saya juga ngajak, saya juga chat ke grup. Oh, Meldan tidak ikut daring dikarenakan kemudian saya juga ngajak. Ya. Ini saya juga tadi ngajak di grup wali murid 11/7. Apa ya Anda, Ibu Anda mau bergabung pelajaran matematika? Gitu ya. Maaf, Andri bercanda. Selamat beristirahat atau beraktivitas. Sebetulnya berminat sekali Pak, biar bisa bernostalgia jadi murid lagi. Mungkin lain kali Pak Andri kalau memang diizinkan dan tidak mengganggu, ini bulan juga lagi ada audit. Ibunya Rehan. Jadi saya kirimi juga link, barangkali ikut gitu ya, pelajaran. Kalau sudah, kalau paham, saya lanjutkan ke penerapan yang kedua. Ini inti dari belajar matrik. Bagaimana menentukan penyelesaian sistem bersama linier menggunakan cara matrik. Saya pindah. Ada dua metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sistem bersama linier, yaitu metode determinan matrik, jadi hanya menggunakan determinan. Ada metode yang kedua, menggunakan metode inverse. Kalau metode inverse berarti harus tahu determinan, juga harus tahu karena gabungan nanti. Berikutnya langsung contoh
penerapan atau penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode determinan matriks. Sistem persamaan linear dua variabelnya adalah ini 3x ditambah 2y sama dengan 17 dan 2x ditambah 3y sama dengan 8. Yang ditanyakan nilai x dan y. Ini semuanya kita tulis ulang di sana. Sama persis. Kemudian bentuk sistem persamaan linear dua variabel ini kita ubah menjadi bentuk matriks. Langkahnya adalah kolom pertama ini diisi dengan koefisien x. Berarti 3, 2. Tulis di situ 3, 2. Ganti warna. Sedangkan kolom yang kedua adalah koefisien y. Berarti diisi dengan 2, 3. 2, 3 pindahkan ke sana. Dikalikan variabelnya. Variabelnya di sini kan x dan y. Berarti tulisnya ke bawah, x, y. Bukan ditulis menyamping, tapi ditulis ke sama dengan hasilnya. Dengan hasilnya. 17, 8. Seperti itu. Jadi ulangi lagi. Kolom pertama diisi koefisien x, 32 ini. Kolom kedua diisi koefisien y, berarti 23. Kalau negatif, kalau pengurangan berarti negatif. Ya. Kalau pengurangan berarti negatif. Dikalikan variabelnya x, y. Kalau 3 variabel berarti x, y, z. Di sini juga ada koefisien, kolom yang ketiga yaitu koefisien z. Sama dengan hasilnya. Berikutnya, sekarang D besar di sini saya simbolkan sebagai determinan, biar tulisnya nggak terlalu panjang. Kalau dulu kan masih saya tulis det gitu ya. Jadi ini adalah determinan. Determinan. Saya singkat D besar. Kita tulis, kita masukkan matriks utama 3, 2, 2, 3. 3, 2, 2, 3 sama. Determinan itu kan seperti tinggal perkalian silang pengurangan. 3 dikalikan 3, saya tulis, selalu dikurangi. 2 dikalikan 2. Berarti 3 kalikan 3, 9. Dikurangi 2 kali 2, 4. Berarti 5. Itu determinan utama. Berikutnya, determinan X. Determinan X. Artinya, pada koefisien X itu diganti hasilnya, 17, 8. Tadi kan koefisien X itu ditaruh yang depan. Ini 32, harusnya kan ini 32. Malah diganti dengan hasilnya, yaitu 17, 8. Itu DX, determinan X. 23 yang koefisien Y tetap. 23 yang koefisien Y-nya tetap. Tinggal perkalian silang pengurangan seperti yang di atas. Halo Pak. Cantika kan? Kok ngebloknya di sini Cantika? 17 dikalikan 3 selalu dikurangi. 2 dikalikan 8. 17 kali 3, 51. Dikurangi 2 dikalikan 8, 16. 51 dikurangi 16, 35. Berikutnya yang DY. Ada pertanyaan? Paham? Maulana. Betul. Di sini munculnya
Muhammad Maulana Imam Guntur Samudra gitu ya, terblok kotak. Berarti yang sedang bicara atau ada bunyi dari arah Guntur. DY sama dengan, berarti posisi koefisien Y yang diganti hasil. Koefisien X-nya tetap 32 ini tadi. 32 sesuai ini. Boleh pakai ini. Kurang 10 menit lagi. Ya. Jadi ini. Kalau DY berarti posisi koefisien Y-nya yang diganti hasil. Koefisien X-nya tetap. Jadi 3 kalikan 8 selalu dikurangi 17 kalikan 2. 3 kali 8, 24, selalu dikurangi 17 kalikan 2, 34. Berarti 24 dikurangi 34, negatif 10. Berarti X sama dengan DX per D. Sama dengan DX-nya tadi 35, D-nya 5. 35 dibagi 5 berarti 7. Y DY per D. DY-nya tadi ketemunya negatif 10. D-nya tadi 5. Negatif 10 dibagi 5, negatif 2. Jadi, X-nya 7, sesuai ini tadi. Y-nya negatif 2. Coba setelah ini dibandingkan. Berikutnya adalah metode inverse matrix. Nanti lebih mudah mana? Menggunakan metode inverse matrix atau menggunakan metode determinan. Kalian nanti yang lebih mudah memahami yang mana, gunakan metode yang itu. Tidak perlu dua-duanya. Soal yang sama, tapi menggunakan metode inverse matrix. Sama dengan tadi, koefisien X taruh di kolom pertama, koefisien Y ditaruh di kolom kedua, dikalikan variabelnya XY, dikalikan dengan hasilnya 17,8. Karena di sini yang ditanyakan XY, tinggal turun XY-nya. Matriks 3, 2, 2, 3 ini kan berada di kiri. Berada di kiri. Pindah ruas juga harus tetap di kiri. Berarti XY sama dengan 3, 2, 2, 3. Matriks itu 3, 2, 2, 3. Pindah ruas dulu. Karena pindah ruas berarti inverse-nya baru dikalikan matriks yang asli di ruas kanan, yaitu 17,8. Good. Inverse berarti 1 per determinan. Berarti 3 dikalikan 3, selalu dikurangi, 2 dikalikan 2. Dikalikan adjoin, seperti tadi. 3 dengan 3 tukar tempat, tapi karena sama-sama 3, tukar tempat pun tetap tertulis 3 dengan 3. Terus di sini sama-sama dinegatifkan. Yang 2 ini sama-sama dinegatifkan. 2 dinegatifkan jadi negatif 2. 2 yang ini juga dinegatifkan jadi negatif 2. Dikalikan matriks yang kanan. 17,8. 1 per 3 kali 3, 9. Dikurangi 2 kali 2, 4. Sekarang ini kita kalikan. 3 dikalikan 17, 51. Negatif 2 dikalikan 8, negatif 16. Berarti dikurangi 16. Yang bawah, negatif 2 dikalikan 17, berarti negatif 34. 3 dikalikan 8, 24. Berarti karena positif, berarti ditambah 24. 1 per 9 dikurangi 45, 51 dikurangi 16, 35. Negatif 34 ditambah 24, negatif 10. Jadi cara gampangnya, setiap elemen matriks dibagilah dengan 5. Jadi 35 dibagi 5. Boleh dilangsung, ini nggak usah boleh. Langsung ke bawah, 35 dibagi 5. Berarti 7. Negatif 10 dibagi 5. Berarti negatif 2. Maka jadi hasilnya X-nya itu 7, Y-nya negatif 2. Samakan dengan atas ya. 7 negatif 2. Lebih mudah yang mana? Menggunakan metode inverse atau yang tadi, yang menggunakan metode determinan. Kalian sendiri yang bisa memahami. Yang lebih mudah yang mana, itu yang digunakan.
Lebih mudah yang mana menurut kalian? Halo? Halo? Waduh, ditinggal tuh. Karim, Mbak. Halo. Halo, Rian mudah yang mana, Rian? Untuk Karim, Mbak. Ini untuk Karim. Elvira? Oh, ya. Lebih mudah yang mana? Ya, jadi file ini nanti saya kirimkan ke kalian. Ya, Pak. Coba ini. Yuk, kameranya diaktifkan semua, yuk. Yuk, kameranya diaktifkan semua. Rian apa nak genteng ngomai Rian? Oh, sinyalnya cek kuat, iya ya. Rehan nang rekreasi nang di. Boten, Pak. Ayo kamera. Reza, Wahyu, hari ini nyoting apa? Elvira, Tarisna, Muhammad Akbar, Melia, Cantika, Rafli, Satria, Prastia, Indi, oh Ilmi juga. Ini Nur Aisyah, oh, sudah. Feni, Cynthia Devinta, Eriko, Sofi. Ini ada 2 halaman. Nanti saya screenshot satu-satu gitu ya. Kurang berapa menit? Kurang 3 menit, ayo. Yuk, Rehan. Saya, Pak. Saya, Pak. Nggak bisa, Pak, kamera saya, Pak. Kameranya kenapa? Oh. Rehan rencana Tapi nang bukan bilang, Bos. Rehan rekreasi. Reza, Bilang, Bos. Akbar, Melia, Cantika, Kak Diti tinggal tuh kan lagi. Satria. Bagus. Guntur. Apa? Oh iya, si gambar di sini kameranya Rehan itu dicoret gitu. Nggih, Pak, nggak bisa. Pak. Iya. Apa error ah? Nggih. Tentang, Pak. Putih itu. Akbar, tak ketiduran kan Akbar gitu. Satria. Boten. Cantika, Satria, Akbar, Pras, Wisnu. Ada, Pak, backlight. ada. Wisnu backlight. Ada, Pak. Belakangnya cahaya Wisnu. Wisnu nggak ada, Pak. Wisnu. Masuk angin. Akbar. Novel. Ya wis, Rehan gitu aja. Karim. Yuk wajahnya. Melia, Akbar, Satria, Novel. Nah, kayak ngono. Apa Zah? Masih aku ya wis gilap keringet ini Zah. Oke. Bisa kena ya. Saya screenshot. Yuk, wajahnya kelihatan semua. Rafli, topi ini Rafli. Oh, bed, kok gelap bed? Ya, Pak. Pak, bedanya gelapan, Pak. Novel, Emang gelap, Pak. Novel, Satria, Akbar. Jalan. Yuk, action. C. Guntur goyang-goyang. Udah. Melia. Yang kelihatan. Yuk. Hitungan ketiga ya, saya screenshot. 1, 2. Adik Pras itu. 1, Iya, Pak. 2, 3. Tartel iku, Pras. Saya kirim di grup sing anak-anak itu aja ya. Saya kirim di grup yang anak-anak itu aja. Anaknya siapa iki? Adik Pras.
Anak Pras. Pras. Sekarang Anak Pras. yang di halaman kedua sekarang. Yang di halaman kedua. Tarisna, Akbar, Satria. Ayo, Akbar, Satria. Munculkan dirimu. Novel, lanjut. Iya. Tarisna, Akbar, Satria. Nah, Satria. Akbar. Akbar. Belum mandi, Pak, belum mandi. Akbar, Anak Pras Tarisna, besar. Novel. Belum mandi. Kurang 1 menit loh. Wis tak print